Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat iman dan Islam yang mengajarkan kita agar senantiasa mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai nuzulul Quran. Nah, kawan-kawan sekalian, nuzulul Quran adalah suatu peristiwa yang menjadi titik emas dalam perubahan kehidupan. Yang awalnya kehidupannya gelap dan menuju ke titik terang yang cahaya. Nuzulul Quran ini juga merupakan peristiwa di mana turunnya Al-Quran dari langit ke bumi. Nah, peristiwa nuzulul Quran ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, memangnya apa perbedaan dari nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Sebelum kita lanjut ke perbedaannya, perlu kita ketahui bahwasanya proses turunnya Al-Quran ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Al-Mahfuz menuju Baitul Izzah, yakni langit pertama, yang dimana Al-Quran ini turun secara utuh, turun secara keseluruhannya. Sedangkan pada proses kedua, yakni dari Baitul Izzah menuju ke bumi. Nah, proses turunnya ini terjadi secara bertahap. Jadi, perbedaan dari yang pertama dengan kedua ini, yang pertama itu secara langsung semuanya turun, sedangkan yang kedua ini bertahap. Nah, contohnya seperti apa? Yakni peristiwa Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, yang didatangi langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu pertama, yakni Quran surat Al-A'la ayat 1-5. Nah, itu merupakan kejadian pertama dari nuzulul Quran. Nah, perbedaan dari nuzulul Quran dan Lailatul Qadar ini, yang pertama, Lailatul Qadar ini jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan nuzulul Quran ini jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Nah, yang ketiga, dalam Al-Quran, ketika suatu ayat membahas tentang proses turunnya Al-Quran, itu dapat dibedakan menjadi dua. Sebelumnya kan kita sudah membahas proses turunnya Al-Quran ini terjadi dua tahap. Maka ketika ada ayat Al-Quran yang membahas tentang proses turunnya Al-Quran, kita dapat melihatnya apakah ayat itu membahas tentang Lailatul Qadar atau nuzulul Quran. Nah, jika proses turunnya itu lebih ke Lailatul Qadar, maka di ayatnya akan terdapat kata anzal. Sedangkan apabila ayat tersebut membahasnya nuzulul Qurannya, kata dalam ayat tersebut adalah nazala. Baik. Nah, nuzulul Quran ini merupakan peristiwa yang memiliki makna yang luar biasa bagi kehidupan umat Islam, bagi kita semua. Nah, yang pertama, Al-Quran ini menjadi pedoman hidup umat Islam, di mana dalam Al-Quran ini terkandung petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kita, yang dimana terdapat kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah para nabi, rasul, sahabat, dan orang-orang soleh yang Allah cintai, yang Allah kasihi,
dimana dalam Al-Quran ini dapat kita jadikan idola, jadikan tolak ukur untuk kehidupan kita. Nah, Al-Quran ini juga yang kedua sebagai sumber hukum utama umat Islam, di mana dalam Al-Quran ini terdapat hukum-hukum yang dijelaskan secara detail, rinci, dan teliti, yang mana hukum-hukum ini melingkup seluruh kehidupan manusia. Jadi, ketika kita mampu menerapkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran ini, tentunya akan membawa dampak yang baik bagi kita, di mana kita akan tercipta suatu negeri, suatu kehidupan yang adil, yang makmur, yang penuh dengan keberkahan, penuh kedamaian dan kerukunan antar sesama, baik itu antar sesama umat ataupun dengan golongan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Al-Quran menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran ini ada banyak sekali ayat yang dimana ada kata-kata motivasi dari Allah langsung. Nah, nanti kita akan bahas di akhir. Yang keempat, Al-Quran ini sebagai bentuk keajaiban dan kebesaran Allah. Nah, ada beberapa ayat dalam Al-Quran ini yang dimana dapat kita tadaburi ya, bahwasanya banyak sekali keagungan Allah, kebesaran Allah, tanda bukti keajaiban yang ada di dunia ini. Kemudian yang kelima, Al-Quran ini merupakan obat bagi umat. Nah, ini ada hubungannya dengan poin yang ketiga, di mana Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Nah, Allah menurunkan Al-Quran ini tidak hanya untuk sebagai pedoman saja, namun sebagai obat, sebagai inspirasi. Baik, nah ketika kita sebagai umat merasa gelisah, merasa kacau akan kehidupan, merasa lelah dengan kehidupan, merasa hambar ketika kita menjalani kehidupan, maka Allah tahu itu. Maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran untuk kita. Karena ketika kita membacanya, meskipun itu hanya satu halaman, satu kalimat, satu ayat, satu huruf saja, ketika kita sungguh-sungguh membacanya, ataupun ketika kita hanya setengah-setengah, hati kita akan meresponnya. Hati kita akan tenang, karena sejatinya Al-Quran ini adalah tanda cintanya Allah. Al-Quran ini adalah kata-kata Allah langsung dalam bentuk lembaran-lembaran, dalam bentuk susunan ayat yang dimana setiap ayat menggambarkan kasih sayang Allah. Jadi dapat dikatakan Al-Quran ini seperti kumpulan surat cinta Allah yang langsung diberikan untuk umatnya. Nah, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa mengambil ibrahnya, mempelajarinya, membaca, mendalaminya, dan kita juga harus mampu mengamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya ketika kita jauh dari Al-Quran, kita tentunya akan merasa hampa, akan kehilangan tujuan. Nah, demikian ceramah singkat saya tentang Nuzulul Quran. Semoga dari ceramah singkat ini dapat membawa inspirasi
membangkitkan semangat kita agar kembali berinteraksi, kembali menjalin hubungan dengan Al-Quran, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian kalian yang telah menyaksikan langsung dari awal hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.